Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Rizky Fitriana dari kelas TI 3F, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian perangkat lunak, yaitu pada functional testing dan non-functional testing. Pertama, saya akan menjelaskan tentang functional testing. Pengertiannya, jenis pengujian yang tugasnya adalah melakukan verifikasi bahwa seluruh fungsi aplikasi pada perangkat lunak sudah beroperasi sesuai dengan apa yang perancang diharapkan. Untuk testing ini akan memeriksa antar luka pengguna, API, basis data, keamanan, aplikasi server atau pengguna, dan fungsi-fungsi lain yang beroperasi dari aplikasi yang diuji. Nah, cara melakukannya itu ada dua cara, bisa manual atau menggunakan software tester. Manual itu biasanya yang melakukan manusia. Bagian dari functional testing. Yang pertama yaitu ada unit testing. Unit testing ini adalah pengujian yang memiliki tujuan untuk mengisolasi tiap-tiap bagian program dan mengecek setiap bagian tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, integration testing. Pengujian yang bertujuan untuk membuat kombinasi dari bagian-bagian aplikasi demi menentukan apakah bagian tersebut bisa berjalan benar secara bersamaan. Yang ketiga ada system testing, yaitu pengujian yang dilakukan setelah sukses pada integration testing. Pengujian ini dilakukan secara keseluruhan hingga ditentukan apakah sistem secara menyeluruh sudah sesuai dengan standar kualitas ataukah belum. Yang keempat, regression testing, yaitu testing yang tujuannya untuk mengatasi revisi sehingga tidak ada masalah baru yang ditimbulkan dari pengujian software sebelum-sebelumnya. Yang terakhir ada acceptance testing, yaitu pengujian yang memiliki hubungan dengan quality assurance. Apa yang diuji di dalam functional testing? Yaitu ada 4 yang utama. Pertama, fungsi-fungsi dari aplikasinya, kegunaan dasar, aksesibilitas, dan kondisi kesalahan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk melakukan functional testing. Yang pertama dilakukan yaitu memahami persyaratan rekayasa perangkat lunak. Setelah itu, membuat input data berdasarkan spesifikasi fungsi, lalu tentukan output berdasarkan spesifikasi fungsi, lalu menjalankan uji kasus atau test case, dan yang terakhir, bandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil keluaran yang aktual. Selanjutnya saya akan membahas non-functional testing. Pengertiannya yaitu jenis pengujian untuk memeriksa aspek non-fungsional seperti kinerja, kegunaan, keandalan, dan lain-lain dari suatu aplikasi perangkat lunak. Ini secara eksplisit dirancang untuk menguji kesiapan sistem sesuai parameter non-fungsional yang tidak pernah ditangani oleh penguji fungsional. Keuntungannya dari non-functional testing ini yaitu mencakup pengujian yang tidak dapat dicakup dalam pengujian fungsional, memastikan bahwa aplikasi berjalan secara efisien dan cukup dapat diandalkan, dan terakhir memastikan keamanan aplikasi. Ada 3 jenis pengujian non-functional testing, yaitu pertama performance testing, yang kedua usability testing, yang ketiga security testing. Performance testing. Ini ada 4 bagian. Yang pertama, load testing, yaitu sebuah aplikasi yang diharapkan untuk menangani beban kerja tertentu diuji untuk waktu responsnya di lingkungan nyata yang menggambarkan beban kerja tertentu. Yang kedua, ada stress testing. Dalam pengujian ini, aplikasi diberi tekanan dengan beban kerja ekstra untuk memeriksa apakah berfungsi secara efisien dan mampu menangani stres sesuai kebutuhan. Ketiga, volume testing. Di bawah pengujian volume ini, kemampuan aplikasi untuk menangani data dalam volume diuji dengan menyediakan lingkungan waktu nyata. Aplikasi ini diuji kebenaran dan keandalannya dalam kondisi buruk. Yang terakhir, endurance testing. Dalam pengujian ketahanan atau endurance ini, ketahanan perangkat lunak diuji dengan aliran beban yang berulang dan konsisten dalam pola yang dapat diskalakan. Ia memeriksa kekuatan daya tahan perangkat lunak saat dimuat dengan beban kerja yang konsisten. Yang kedua jenisnya yaitu ada usability testing.
Dalam pengujian ini, antarmuka pengguna diuji untuk kemudahan penggunaan dan melihat seberapa ramah pengguna itu. Dan jenis yang terakhir yaitu ada security testing. Pengujian keamanan adalah untuk memeriksa seberapa aman perangkat lunak terkait data melalui jaringan dari serangan jahat. Area utama yang akan diuji dalam pengujian ini meliputi otorisasi, autentikasi pengguna, dan akses mereka ke data berdasarkan peran seperti admin, moderator, komposer, dan tingkat pengguna. Sekian penjelasan dari saya tentang functional testing dan non-functional testing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.